Selamat Hajar, malam lato-lato. semuanya. Iya, lato-lato udah habis ya. Lato-lato. Ini Jadi kita lagi mau bikin inisiasi untuk jadi untuk ngumpulin orang-orang Islam jadi donatur donasi lato-lato ke Lebanon. jadi kan ini kelihatannya memang skenarionya minimal di yang mati ya 500-an, 600 lah mungkin ya, udah hampir 600 ini. Nah, jadi ini kan baru permulaan, artinya fokus Israel mulai diarahkan ke Hizbullah sekarang, lebih difokuskan ke Hizbullah. Kalau dulu kan lebih ke Hamas ya. Jadi ini udah mulai tanda-tanda nih. Nanti ini sampai Desember ini kita lihat ya mungkin bisa jadi puluhan ribu nih korbannya ya dari si Hizbullah begitu, dan bahkan ribuan prajuritnya si Hizbullah siap-siap regang nyawa lagi ya, lato-lato pada hilang lagi semua tuh. Mana nih juragan Alexis nih? Lagi di kelas itu, Pak. Oh, lagi di kelas kok resen tadi. Ya udah. Nanti Ini kita kelas mana bisa suara ngomong. komandan, silakan. Suara komandan lanjut. Suara komandan. Suara komandan. Mari kita telanjangi. Iya, selamat Hajar, malam lato-lato. semuanya. Iya, lato-lato udah habis ya. Lato-lato. Ini kita lagi mau bikin inisiasi untuk jadi untuk ngumpulin orang-orang Islam jadi donatur donasi lato-lato ke Lebanon. Jadi kan ini kelihatannya memang skenarionya minimal sebelum serangan darat seperti dulu tuh kepada Gaza, kepada Hamas, ya serangan udara dulu ya. Artinya di mana-mana perang udara dulu dihabisin, seperti kayak Amerika ngajar Irak begitu, nggak ada perlawanan, udaranya begitu habis ya. Lewat serangan udara kekuatan tentara militer, pergudangan, senjata, alutsista mereka habis begitu. Jadi kan kelihatannya ini sudah mulai nih ya. Jadi memang arahnya si Hamas udah hancur lebur ya, udah nggak ada lagi kekuatannya, nggak ada perlawanan, dan di situ dijaga, nggak bisa lagi menyusupkan senjata lagi ya. Sudah dikontrol area-area situ. Nah, sekarang fokusnya ke siapa? Hizbullah ya. Jadi kan kemarin sebelum serangan kan sudah diperingati tuh rakyatnya ya, bahwa mereka harus segera mengungsi. Ini mau diserang nih ya. Artinya ya, serangan udara, dan terbukti kemarin Senin itu kan hampir banyak itu ya serangannya, yang menewaskan hampir berapa tuh? 500-an katanya tuh, hampir sekitar 500 itu mati itu. Yang luka ribuan begitu. Nah, jadi korbannya aja menurut mereka itu udah hampir 1.800 ya, yang luka-luka ya, belum lagi yang kemarin lato-lato ya sekitar 4.000 5.000-an. Jadi udah berapa ribu itu udah jadi korban begitu. Belum lagi yang mati ya 500-an, 600 lah mungkin ya, udah hampir 600 ini. Nah, jadi ini kan baru permulaan, artinya fokus Israel mulai diarahkan ke Hizbullah sekarang, lebih difokuskan ke Hizbullah. Kalau dulu kan lebih ke Hamas ya. Jadi ini udah mulai tanda-tanda nih. Nanti ini sampai Desember ini kita lihat ya mungkin bisa jadi puluhan ribu nih korbannya ya dari si Hizbullah begitu, dan bahkan ribuan prajuritnya si Hizbullah siap-siap regang nyawa lagi ya, lato-lato pada hilang lagi semua tuh. Nah, jadi mereka sudah didesak untuk segera meninggalkan terutama Lebanon Selatan ya. Jadi yang dianggap banyak gudang-gudang persenjataan Hizbullah ada di sana begitu. Nah, jadi kan si Israel ini
memang rencana mau menghancurkan semua gudang-gudang persenjataannya si infrastrukturnya lah ya, infrastrukturnya si Hizbullah ya, lewat banyak gudang-gudang persenjataan, pos-pos militernya, office-office militernya begitu ya. Nah, jadi pasti akan difokuskan ke sana. Nah, kemarin Senin itu adalah serangan yang cukup besar ya, sejak berapa puluh tahun terakhir, tahun berapa, 90-an itu. Korbannya cukup besar sekali, serang bisa hampir 500-an luka dan mati 500 ribuan luka begitu. Nah, jadi kan Israel ini ya seperti tadi Bro Ben bilang kan bahwa Israel ini kalau perang ya beradab ya, di yang disasar benar-benar itu markas-markas militer ya, tentara-tentaranya, gudang-gudang senjatanya. Nah, sipil sudah diberikan peringatan terlebih dahulu begitu ya, lewat apa uh, apa sih namanya, peringatan-peringatan baik udara maupun audio begitu ya, lewat militer Israel bahwa mereka harus menjauh dari gedung-gedung tempat Hizbullah menyimpan senjata ya. Mereka harus segera mengungsi begitu, karena tempat itu pasti akan diserang begitu ya. Nah, jadi luar biasa ini, mereka beradab ya, berbeda dengan si Hizbullah, nggak pandang bulu seperti Hamas, main serang-serang saja, bahkan menculik dan mencederai. Jadi memang kelihatan brutal dan sadis orang teroris ini, makanya dicap sebagai anggota grup teroris ya. Jadi Arab Saudi CS saja semua yang menganggap ini teroris, bahkan Fatah sendiri yang saudara sebangsa, seagama sama mereka, sama-sama Islam, yang menganggap Hamas ini juga kelompok teroris biadab yang justru menggenosida rakyatnya sendiri. Ya, sama sebenarnya banyak orang-orang Libanon juga menganggap ini Hizbullah ini nanti akan seperti Hamas ya, kan sudah dicap ini sebagai kelompok teroris juga. Nah, mereka inilah yang justru akan nanti menggenosida rakyatnya sendiri ya, prajuritnya sendiri begitu. Nggak ada apa-apa dengan alasan membela Palestina karena diserang, padahal membela Hamas, padahal Hamas sendiri yang menyerang duluan. Ini main serang-serang saja, akhirnya ya mengundang Israel untuk berperang. Nah, sekarang Israel kalau sudah benar-benar memfokuskan diri, ya tahu rasa lah begitu ya. Saya rasa akan dihabisi sama seperti Hamas. Ya, bahkan bisa jadi mungkin beberapa wilayahnya akan direbut kembali seperti Hamas ya, dijadikan zona militer buat dia ya. Ada garis demarkasinya mungkin berapa kilometer begitu ya, supaya semakin jauh jarak antara orang-orang kelompok-kelompok ini ke depan kalau mau menyerang Israel begitu ya. Bisa jadi mungkin juga ada seperti kayak Hamas kemarin, ada planning untuk menyiapkan ranjau-ranjau darat ya, sepanjang berapa kilometer begitu, sehingga nggak mungkin gampang disusupi lagi, bahkan membuat terowongan-terowongan untuk masuk ke Israel begitu. Nah, jadi terbukti ya, selebaran-selebaran suara peringatan-peringatan Hizbullah ini justru membuat rakyatnya ya tahu persis lah ya, selama ini nggak bakal menang lah si Hizbullah ini ya, pada ngungsi lah mereka ya. Hizbullahnya bilang sih tenang-tenang, tetapi ya nggak akan percaya lah ya. Pager aja nggak bisa apa-apa begitu ya, lato-lato pecah juga begitu, gimana mau dipercaya. Akhirnya ya mau nggak mau ngungsi ya. Kemarin itu sempat sampai kayaknya kotanya macet itu ya, mereka pada ngungsi, pada takut begitu ya, menjauhkan diri dari area-area yang Israel peringatkan kan ya, di daerah-daerah Tirus, daerah Libanon Selatan begitu ya. Nah, jadi siap-siap Israel mungkin ke depan akan menyerang habis nih ya. Jadi sebelum masuk ke darat ya, serangan darat ya, berarti serangan udara akan digencarkan ya ke depan begitu.
Nah, jadi saya rasa sih Israel sudah bertekad ya, artinya sudah membuat planning, artinya nggak ada lagi mestinya kata mundur untuk bernegosiasi dengan Hizbullah ya, udah kepalang tanggung, dia harus mengamankan supaya rakyatnya juga kan bisa balik lagi ya, karena kan banyak juga yang mengungsi karena mendapatkan ancaman dari roket-roketnya si siapa Hizbullah begitu ya. Nah jadi dia harus mengembalikan pengungsi-pengungsi itu ke kota-kota mereka, ke desa-desa mereka kembali begitu. Jadi ya mau nggak mau mesti dihabisin persenjataan dan kekuatan si Hizbullah begitu ya. Nah jadi saya yakin ini ke depan akan menjadi seperti kayak Hamas kembali, bisa dihancurkan, bukan hanya persenjataan ya, prajuritnya, bahkan komandan-komandannya, bahkan kemarin satu gedung aja itu dihajar itu 16 tentaranya termasuk komandannya si Hizbullah itu ya mati ya, nggak ada perlawanan, pager sampai saat ini pun nggak ada ya. Jadi nggak mungkin menang intinya negara, jangan kata Hizbullah, si Hamas ya, semua Iran, Turki aja kalau maupun gabung nggak bakal bisa menang begitu ya, udah terbukti berkali-kali begitu. Peralatan Israel itu sangat canggih begitu. Nah, jadi itu tanggapan untuk perang sih kalau menurut saya, Pak Paul, dan kita akhirnya melihat ya kalau tadi ngomong pengungsi-pengungsi ya akhirnya dunia juga semakin sadar bahwa ajaran Islam ini itu selalu ingin terdoktrin mereka itu semua untuk melakukan permusuhan kepada siapapun ya, kebencian kepada siapapun yang di luar Muslim ya. Yang paling utama adalah Yahudi, membinasakan, menghancurkan Yahudi, dan setelah itu yang non Muslim termasuk negara-negara Eropa, Amerika ya, seperti itu mereka tuh seperti yang tadi teriak-teriak. Jadi memang akhirnya dunia di zaman informasi data ini lambat laun akan semakin tahu persis ya ajaran ini, ya prestasinya yang paling kita bisa acungin jempol adalah bisa membuat banyak pengikutnya ya, minimal sekarang hampir 1 miliar sampai 1,5 miliar lah kira-kira ya, yang menjadi pengikut-pengikut yang prestasinya gampang ditipu dan bodoh begitu ya. Nah itu minimal prestasinya mereka bisa menghasilkan, menipu, membohongi hampir 1 miliar sampai 1,5 miliar saat ini dengan ajarannya mereka begitu ya. Ajaran mereka yang melakukan kebencian punya bisa diikuti sampai 1 miliar, 1,5 miliar. Ajaran mereka yang suka kawin rata-rata punya istri 2, 3, 5, 10, 20. Ajarannya, seruannya untuk poligami banyak juga pengikutnya menghasilkan. Nah itu prestasi dia itu 1 miliar sampai 1,5 miliar. Menghasilkan negara-negara pengikut-pengikut yang ngikutin syariah ini jadi miskin, jadi bodoh, IQ terbelakang, ya kan, barbar, kekerasan, kumuh, korupsi, ya. Tapi pengikutnya banyak, bisa 1 miliar, 1,5 miliar, itulah prestasinya. Pintar, bisa membodohi orang-orang yang gampang dibodohi dan bodoh begitu. Jadi itulah yang mungkin akan terus-menerus orang akhirnya menyadari bahwa nggak ada kebenaran di ajaran ini. Ajaran ini ya seperti kata-kata mantan Muslim lah itu ya, banyak ayat-ayat setan yang nggak jelas itu semuanya. Itu hanya ajaran pagan aja. Ya itu Pak. Thank you.